Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat-ayat ini kita akan merenungkan ciri-ciri iman yang sejati yang membedakan antara orang percaya sejati dengan yang palsu. Nah, kita akan mempertimbangkan apa ciri-ciri iman yang benar yang membedakan orang percaya sejati dari yang palsu, yang akan saya bagi dalam beberapa bagian renungan. Yang pertama-tama perhatikan bahwa iman yang sejati itu lebih dari sekedar menyerukan Kristus sebagai Tuhan. Matius 7 ayat 21 bagian pertama perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana akan ada orang-orang yang berdiri di hadapannya pada hari penghakiman, di mana mereka memanggilnya Tuhan, Tuhan, tetapi mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, mengapa bisa demikian? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja tidak ada yang salah dengan seruan atau pengakuan iman. Dalam Roma pasal 10 ayat 13 dituliskan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setiap orang percaya sejati pasti mengaku Kristus sebagai Tuhan, berseru Kristus adalah Tuhan. Tetapi pengakuan atau seruan yang ditulis dalam ayat-ayat renungan kita ini sangat luar biasa di banyak bidang, namun tidak menyelamatkan. Perhatikan bahwa dengan menyebut Kristus Tuhan menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada Kristus. Dengan menyebut Kristus Tuhan berarti mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan fakta bahwa seruan itu 2 kali, Tuhan, Tuhan, itu berarti orang-orang yang berseru ini mereka dengan sungguh-sungguh dan penuh gairah menyerukan Yesus adalah Tuhan. Tampaknya pengakuan Tuhan juga menjadi pengakuan publik pada waktu itu, seperti yang dilakukan pada hari penghakiman. Ini adalah pengakuan yang luar biasa, namun demikian pengakuan ini menjadi tidak ada artinya
karena menjadi seruan tanpa kebenaran, pengakuan tanpa perbuatan. Berarti kan bahwa pengakuan tanpa kenyataan atau tanpa perbuatan tidak akan mendatangkan keselamatan pada orang yang melakukannya. Masalah dengan pengakuan yang tidak menyelamatkan adalah karena tidak disertai dengan perbuatan, sehingga tidak menyelamatkan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, Yakobus berkata bahwa bahkan setan-setan pun percaya hanya ada satu Tuhan. Perhatikan, setan-setan itu monoteistik, percaya ada satu Tuhan, namun tidak diselamatkan. Setan-setan ini memiliki iman yang benar tetapi tanpa perbuatan. Nah, sayangnya ada banyak orang Kristen yang dibesarkan di gereja dan memiliki pengakuan iman yang benar tetapi tidak benar-benar diselamatkan. Semua orang Kristen sejati berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan adalah orang Kristen sejati. Pengakuan iman secara intelektual saja bukanlah iman yang menyelamatkan. Kita dapat benar-benar benar dalam keyakinan kita tentang siapakah Kristus itu, tentang karya keselamatan Kristus, tentang kematian dan kebangkitannya, tentang kedatangannya kembali. Bahkan mungkin kita dapat melawan bidat-bidat, namun demikian kita tidak benar-benar diselamatkan. Apa yang saya kemukakan tentang iman yang tidak menyelamatkan penting untuk didengar karena beberapa orang berpikir bahwa kepercayaan pada iman yang benar saja atau hanya dengan berseru-seru saja maka dia akan diselamatkan. Pandangan seperti itu disebut dengan teologia hypergrace. Orang-orang yang menganut teologi ini akan mengatakan bahwa seseorang tidak perlu berkomitmen kepada Kristus, tidak perlu menjadi murid Kristus, atau bertobat dari dosa untuk diselamatkan. Keselamatan datang hanya dari keyakinan intelektual saja. Itu yang mereka katakan. Namun demikian perhatikan bahwa ayat-ayat renungan kita, serta banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menyangkal teologi hypergrace. Tidak ada keselamatan sejati tanpa pemuritan. Tidak ada keselamatan sejati tanpa memikul salib dan mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memahami bahwa iman tanpa pertobatan, iman tanpa perbuatan, tanpa komitmen, tanpa pemuritan, bukanlah iman sejati, bukanlah iman yang menyelamatkan. Sehingga orang yang hanya berseru Yesus, Yesus Tuhan, tanpa memiliki relasi yang benar dengan Dia, tidak akan selamat. Mari kita yang beroleh iman yang benar, kita yang mengenal firman Allah, menyatakan iman kita dalam perbuatan. Mari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menjadi murid yang sejati. Mari kita memikul salib dan setia kepada Yesus. Itulah iman yang menyelamatkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.